Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengatasi Masalah Utama. Kita mungkin tidak berbuat salah, mungkin tidak berbuat dosa. Tetapi selama kita tidak memiliki kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, keberadaan kita sejatinya adalah pemberontak. Sebab potensi dosa itu masih ada dalam diri kita. Sedangkan Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kita semua ada dalam bayang-bayang maut. Dan itulah masalah utama, masalah terbesar, dan masalah terberat manusia. Bersyukur Bapa di surga tetap mau menerima kita, walau kita ini punya hati rusak, pemberontak. Bapa ingat dan melihat darah Yesus yang mengampuni dan membenarkan kita. Jadi, kalau kita memiliki Injil, itu kuasa Allah yang luar biasa. Yang kalau kita memanfaatkan, bisa untuk mematikan potensi dosa dalam diri kita. Sayangnya, tidak banyak orang yang mengalami kuasa Allah ini. Karena fokus hidupnya tidak pada masalah utama yang benar. Memang harus diakui dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Sampai kita lupa ada masalah utama yang belum terselesaikan, yaitu masih adanya potensi dosa. Banyak orang Kristen yang berurusan dengan Allah karena masalah lain, bukan keberadaan dirinya, bukan keberdosaannya. Padahal masalah-masalah ini kalau kita mau melihat dengan sudut pandang yang benar, mengarahkan kita pada masalah utama. Jadi, mari kita fokus di sini. Masalah-masalah lain kita selesaikan dengan tanggung jawab. Kuasa Allah yang menyelamatkan itu, Roma 1 ayat 16, dapat bekerja maksimal atas orang-orang yang dapat mengerti bagaimana menggunakan, bagaimana memanfaatkan kuasa Allah itu untuk mengalaminya. Maksudnya untuk mematikan potensi dosa. Kuasa Allah itu dahsyat. Tapi ibaratnya dari 1000, kalau kita pakai istilah nominal angka, apakah kita mengalami 100 dari kuasa Allah itu? Jangan-jangan cuman 1 sampai 2. Tidak signifikan sekali dalam mengubah kita. Ya, karena fokus kita itu kemana-mana, bias. Seperti Daud yang mewakili bangsanya melawan Goliat dari bangsa Filistin. Saat itu Saul menjadi ketakutan. Padahal dia adalah seorang pendekar perang. Tidak ada orang yang berani melawan Goliat karena melihat fisik Goliat yang tinggi besar. Tapi Daud tahu bagaimana menggunakan kuasa Allah sehingga ia dapat merobohkan Goliat. Ini bisa menjadi gambaran terkait dengan apa yang kita bicarakan. Kita seringkali ingin menyerah menghadapi dosa dalam diri kita. Melihat rekam jejak hidup kita yang lalu, ketika bersalah
dan bersalah lagi, rasanya kita jadi pesimis untuk bisa menjadi benar. Kita menghadapi Goliat di dalam diri kita. Kalau kita menyerah, kita akan terus ada dalam cengkeraman Goliat dosa di dalam diri kita. Tapi kita percaya Allah lebih besar dari kuasa dosa itu, karena ada kuasa yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, dan kita percayai. Kita tidak boleh lari dari keadaan keberdosaan kita dan harus berani menghadapinya. Kita mau menjadi seperti Daud yang mengalahkan Goliat, mengalahkan potensi dosa. Ibrani 12 ayat 3-4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi memang menghadapi kodrat dosa ini berat. Sikap keliru dalam kehidupan ini juga dapat membuat kita tidak berdaya. Sikap keliru itu membuat kita tidak berdaya dan kuasa Allah tidak berdaya guna. Tidak berdaya guna dalam hidup kita. Padahal kuasa itu luar biasa. Oleh karenanya, setiap kita harus fokus. Jangan seperti Simson yang memiliki kekuatan yang tak terbatas, tapi tidak fokus pada pekerjaan Tuhan. Sehingga ia jatuh cinta pada perempuan asing yang tidak baik. Ketika Simson sadar akan keberadaannya dan bertobat, maka Simson bisa menggunakan kembali kuasa Allah tersebut dan berkarya besar. Kita juga bisa, saudara, ketika kita sadar ada kuasa Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakannya agar kita menjadi manusia yang merdeka dari potensi dosa? Lalu, sikap bagaimanakah yang harus kita miliki? Yang pertama, tekad. Tekad atau niat untuk menjadikan Tuhan itu satu-satunya tujuan. Kita hanya mau menyenangkan perasaannya. Tapi tekad ini harus dibuat membara dan jangan menunda. Yang kedua, kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan secara benar. Yang ketiga, menyediakan diri berjumpa dengan Tuhan. Benar-benar berjumpa. Kalau belum berjumpa, cari terus. Doa, meditasi, sampai kita menemukannya. Untuk itu, beranilah membuat tekad, janji, ikrar, nasar kepada Tuhan, supaya kita tidak memberi ruangan hidup kita kepada siapapun dan apapun selain Tuhan, agar kuasa Allah itu bisa menjadi powerful. Dalam hal ini, kita tidak boleh memberi ruangan kepada apapun dan siapapun. Inilah yang kita namakan mempersempit ruangan hidup, mempersempit wilayah hidup. Percayalah, saudara, pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.